Husi belihai ana ba'ui uzara. Salam budaya. Jumpa lagi bersama dengan kami, Obrolan Budaya Persembahan RRI Gunung Sitoli. Kali ini kita berada di Saiti Mega Resort, tepatnya di Nias Utara di Tuhemberua, Kecamatan Tuhemberua. Dan pendengar dan pemirsa RRI Net, Kepulauan Nias terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota. Kepulauan Nias juga memiliki budaya yang unik dan mempunyai juga budaya yang berbeda-beda. Dan kali ini kita akan membahas tentang uwu atau dalam bahasa Indonesianya adalah paman. Seperti apa dan sejauh apa pengaruh paman atau uwu dalam pesta pernikahan di Kepulauan Nias? Kita akan bahas di edisi kali ini bersama saya Jini Sandraha. Untuk itu ikuti kami terus Obrolan Budaya Persembahan RRI Gunung Sitoli. Pendengar dan pemirsa RRI Net, di edisi kali ini di Obrolan Budaya Persembahan RRI Gunung Sitoli, kami hadir dengan mengangkat satu topik, yaitu uwu, bahasa daerah Nias, dan dalam bahasa Indonesia, uwu adalah paman. Saat ini kita akan mengupas tentang uwu atau paman dalam bahasa Indonesianya bersama dengan narasumber kita yang akan memaparkan kepada kita pada saat ini tentang uwu atau paman ini. Saat ini saya bersama dengan Dewan Kebudayaan dan Kesenian Nias Utara bersama dengan Bapak Marius Telombanua atau beliau lebih dikenal dengan panggilan Bang Rudi. Dan langsung saja kita sapa. Ya hobu Bapak. Ya hobu. Gimana nih kabarnya? Sehat, baik. Sehat ya, baik ya. Ini di tahun 2024 ini baru awal kita ketemu ya Bang Rudi ya? Ya, betul sekali. Ya, saya panggil Bang Rudi aja ya. Boleh, lebih akrab kita. Lebih akrab begitu. Oke, baik Bang Rudi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kali ini kita membahas tentang uwu atau dalam bahasa Indonesianya adalah paman. Nah, mungkin para pendengar dan juga pemirsa, apalagi pendengar kita yang ada di luar Kepulauan Nias ini bertanya-tanya apa sih itu uwu dan sejauh apa pentingnya peranan uwu dalam pesta adat pernikahan di Kepulauan Nias. Mungkin bisa dijelaskan Bang Rudi, silakan. Baik, terima kasih. Kalau kita berbicara tentang uwu, nah uwu ini adalah saudara dari ibu pengantin perempuan. Itu disebut uwu. Kemudian ada juga yang disebut iba. Iba saudara dari bapak atau ayah dari pengantin perempuan. Nah, kemudian ada lagi yang disebut banua. Banua ini adalah kelompok sekampung dari pengantin perempuan. Dan yang paling utama di sini adalah di pesta pernikahan orang Nias adalah kedua orang tua. Nah, berbicara kita tentang seberapa besarnya peran uwu. Nah, dan apa itu uwu, Bang? Dan apa itu uwu? Nah, apa yang saya sampaikan tadi, uwu itu adalah saudara kandung dari pengantin perempuan yang lebih dikenal kalau di bahasa Indonesia adalah paman ataupun bahasa Nias lainnya sibaya. Nah, tentu ada istilah dalam bahasa daerah Nias evanamaniha badane. Jadi ada 4 kelompok yang berperan di dalam pernikahan orang Nias, khususnya di adat Laraga. Nah, adat Laraga ini meliputi kota Gunung Sitoli dan sekitarnya. Nah, tentu peran uwu di sini ada dalam peribahasa Nias, le tubugeu na le tane. Tane jinu amedola babusa, artinya begini. Seseorang itu tidak lahir kalau memang tidak ada asalnya. Jadi asal kita itu berasal dari uwu ataupun dari keluarga paman kita, dari keluarga saudara dari ibu kita. Makanya begitu penting perannya uwu itu di pernikahan suku Nias. Barangkali demikian sementara. Baik Bang Rudi. Ini sangat luar biasa sekali ya peranan uwu ini, dan
sepenting apa juga ubu dalam pesta pernikahan. Dan ini semakin menarik ya. Kita saat ini berada di daerah Nias Utara dan pastinya Kepulauan Nias ini juga memiliki sedikit perbedaan begitu ya Bang Rudi? Ya, betul-betul. Perbedaan dalam bagaimana dalam melaksanakan pesta pernikahan. Betul, dalam melaksanakan pesta pernikahan. Dan Bang Rudi tadi sudah menyampaikannya. Baik, Bang Rudi, kalau boleh tahu nih Bang Rudi, di dalam pesta pernikahan tentang peranan ubu ini, apa saja yang menjadi kewajiban dari keluarga pengantin perempuan terhadap ubu atau paman ini, Bang Rudi? Nah, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya tadi, bahwa peran ubu itu sangat besar. Yeah. Salah satu di antara 4 bagian yang berperan ini yaitu bagian ubu, artinya keluarga dari pihak saudara dari ibu pengantin perempuan. Jadi perannya di situ, pesta itu tidak bisa dilaksanakan tanpa ada persetujuan, tanpa ada doa restu dari pihak ubu. Karena di adat Nias itu pihak ubu ini mendapat bagian ataupun mendapat restu atau harus ada persetujuan dari pihak ubu ini baru bisa terlaksana pesta pernikahan itu. Nah, sehingga di bagian jujuran nanti atau mahar, pihak ubu ini dapat bagian dia di situ. Jadi makanya pesta itu tidak bisa dilaksanakan tanpa persetujuan ubu. Kalau memang misalnya ada kemanaan mereka itu menikah, jadi kalau memang misalnya keberatan mereka, jadi bisa dapat sanksi itu keluarga yang melaksanakan pesta pernikahan tanpa ada persetujuan atau doa restu dari pihak ubu. Oke, kalau boleh tahu nih, ini semakin menarik nih Bang Rudi ya. Berarti sebelum pelaksanaan hari H begitu ya, apakah ada proses yang harus dilalui oleh keponakan begitu ya, atau pihak yang akan mengadakan pesta? Apakah ada proses yang dilaksanakan kepada paman ini sebelum hari H pelaksanaan pesta pernikahan? Nah, ada. Jadi kalau terjadi pernikahan itu kan tentu pihak laki-laki datang ke tempat pihak perempuan untuk meminang, misalnya seorang gadis yang sebagai pilihannya. Nah, setelah misalnya mereka kedua belah pihak pengantin laki-laki dan pihak perempuan itu sepakat, kemudian pihak pengantin perempuan memberi kabar kepada pihak ubu bahwa kemanaan mereka itu ada misalnya dipinang oleh seorang laki-laki. Nah, tentu dari pihak ubu ini menanyakan dari keluarga mana, bagaimana status sosialnya, bagaimana pendidikannya, bagaimana karakternya si pihak laki-laki. Kalau memang pihak ubu nanti memata-matai apakah memang si laki-laki ini istilahnya baik begitu. Baik begitu. Artinya anak kita nanti tidak sengsara, tidak kecewa. Kan kita sebagai orang tua itu anak kita kan nggak, kalau menikah nanti tidak mau, kita kan sebagai orang tua tidak mau kalau memang anak kita itu nanti jadi sengsara. Jadi yang kita terima itu, yang kita mauin kepada anak kita itu adalah yang bisa bertanggung jawab kepada anak kita. Demikian. Oke, berarti tidak segampang yang kita bayangkan ya Bang Rudi. Tidak. Harus ada persetujuan ubu. Berarti ini peranan ubu ini memang sangat-sangat penting ya begitu? Sangat penting. Oke, ini semakin menarik Bang Rudi. Nah, saya juga ini bertanya. Ini tadi Bang Rudi mengatakan sebelum melaksanakan pesta ini, pihak dari perempuan ini ya mendatangi ubu, memberikan kabar begitu ya, mengasih tahu kalau akan ada yang meminang anak kita gitu. Nah, apakah pihak dari perempuan ini hanya datang begitu saja atau ada sesuatu yang mereka bawa begitu? Nah, kalau istilahnya kalau kita orang Nias mogoni ubu. Nah, artinya memanggil, memberikan kabar kepada pihak Sibaya bahwa anak kita akan melaksanakan pesta pernikahan. Tentu dari pihak keluarga perempuan ini tadi membawa berupa apa namanya istilahnya itu, membawa kalau di bahasanya itu memulai istilahnya. Jadi membawa bungkusan nasi gitu sama daging dibawa kepada pihak Sibaya. Nah, kalau ada di bawah hal-hal seperti itu, pihak Sibaya udah tahu bahwa ini ada sesuatu, ada kabar gembira ini dari pihak dari pihak kemanaan kita. Jadi kalau udah sampai nanti ke tempat pihak Sibaya, ini sebagai
buah tangan lah itu kita katakanlah dia buah tangan itu, jadi diserahkan itu kepada pihak paman, baru pihak paman nanti menanyakan apa maksud dan tujuan kedatangan pihak pengantin perempuan kepada pihak si Baya. Tentu menceritakan sebagaimana apa yang pernah disepakati sebelum-sebelumnya, bahwa ada anak gadis kita ini dipinang oleh seseorang. Nah, di saat itu, di saat menyabarkan itu, sekalian menanyakan kepada pihak si Baya itu berapa besarnya istilahnya bagian daripada jujuran ini untuk pihak paman. Nah, jadi kalau kita di pihak Laraga itu ada istilahnya itu, ada balaki, siwalu, dan sese, dan ada juga bagian babi gitu. Ada babi yang hidup dan ada babi juga yang mati. Yang mati ini yang dipotong nanti. Artinya di saat nanti pestanya itu jadi dikasih sumbangan kepada pihak si Baya. Betul sekali Bang Rudi. Ini saya sering dengar begini, Sara Auri, Sara Mate. Betul sekali. Istilahnya satu yang hidup, satu yang mati. Yang hidup itu artinya yang mentah. Di bawah hidup-hidup ke pihak si Baya. Jadi yang mati itu artinya pihak laki-laki, pihak perempuan ini dipotong untuk sebagai lauk nanti di saat pada saat makan nanti gitu. Wow, luar biasa sekali. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, ada banyak sekali hal-hal unik di Kepulauan Nias ya, dan salah satunya ini yaitu peranan ubu atau ubu, yaitu tadi dalam pesta pernikahan adat di Kepulauan Nias. Kita akan membahas selanjutnya setelah kita dengarkan dulu yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih bersama kami obrolan budaya RRI Gunung Sitoli. Masih kita bahas seputar ubu atau bahasa Indonesianya adalah paman. Narasumber kita Bang Rudi Talambanua tadi sudah menjelaskan kepada kita apa itu ubu, dan sebagian tadi proses untuk menyempurnakan ya peranan ubu di dalam pesta pernikahan adat Kepulauan Nias sudah dijelaskan oleh Bang Rudi. Kita tadi sudah sampai di pembahasan tentang bagaimana pihak dari penyelenggara pesta begitu ya, betul, Pak Bang Rudi ya, datang ke ubu tadinya dengan membawa kabar baik begitu, memberitahukan kepada ubu bagaimana kalau anak mereka ada yang meminang begitu. Dan tadinya itu tidak datang begitu saja. Tadi Bang Rudi sudah menjelaskan bahwa akan dibawa semacam buah tangan begitu ya Bang Rudi ya. Dan juga tadinya apa yang menjadi ini beban daripada penyelenggara pesta kepada ubu. Kalau tadinya kita sudah sampai di Sara Auri Sara Mate begitu Bang Rudi, Bang Rudi ya. Ini diberikan pada saat hari H. Nah, sebelum kita lanjut pembahasan itu nih Bang Rudi, kita lanjut ke proses pada saat ini tadi setelah memolaban ubu begitu. Apalagi tahapan selanjutnya yang akan dilakukan menuju hari H pelaksanaan pesta adat di Kepulauan Nias ini Pak Rudi? Baik, yang pertama dulu sebelum sampai kita ke situ, pihak yang menyelenggarakan pesta ini harus meminta dulu kesediaan dari pihak paman. Kapan waktunya mereka bersedia? Karena kadang-kadang ini terjadi sesuatu ini kan karena ada suka sama suka, kemudian waktu yang artinya sama-sama ada peluang untuk melaksanakan pada hari itu. Salah satu peran paman di situ, karena terkadang juga paman ini kan kita ini masing-masing kan punya agenda masing-masing. Jadi apalagi kalau di Nias ini melihat-lihat itu waktunya ada istilahnya itu lagi bawa baru benua. Ada artinya itu bulannya dan tanggalnya yang membawa berkat gitu pada pelaksanaan pesta
pernikahan itu. Berarti tidak sembarangan tanggal 10 misalnya. Hari ini bulan Juni, tidak. bisa. Tidak bisa. Dan itu ditentukan sama? Kedua belah pihak menyepakati hari hanya. Dan terutama ditanya dari pihak paman ini kapan mereka ada waktu gitu. Apalagi di zaman sekarang ini kebanyakan kan kita masing-masing ada yang di seberang, ada yang merantau. Jadi kalau memang misalnya kemanaan kita itu menikah kan sebagai artinya sebagai kebahagiaan kita walaupun kita jauh dari luar daerah sebagai dari pihak paman ini. Jadi kita relakan kita datang gitu untuk menyaksikan, untuk memeriahkan gitu sebagai ucapan terima kasih kita kepada kemanaan kita, karena kemanaan kita ini artinya sudah mengikuti apanya perintah orang tua, nasihat orang tua. Karena terkadang kalau zaman sekarang inilah udah tahu lah kita. Betul. Dengan berkembangnya zaman ya. Tidak mau lagi mengikuti proses begitu. Tidak melalui restu dari orang tua. Jadi kalau memang anak gadis ini istilahnya udah mengikuti dia nasihat orang tua, jadi sebagai kebanggaan gitu kepada semua pihak gitu, walaupun baik pihak si baya gitu, pihak paman. Nah, sebelum melaksanakan pesta itu, kalau dulu itu 1 hari sebelum hari hanya itu pihak pihak si baya itu sudah datang terlebih dahulu. Itu kalau dulu, tetapi kalau sekarang yang udah membudaya sekarang ini pada hari pelaksanaan pesta itu disitulah pihak si baya datang. Nah, pada saat mereka datang itu mereka melaksanakan yang disebut hohu ataupun tari-tarian sebelum sampai mereka ke tempat pengantin perempuan. Jadi kalau di istilahnya itu kalau bahasa Niasnya sebelum mereka nyampe mereka melaksanakan tarian belihai. Belihai, ya. Bisa Bang sedikit aja belihainya itu dilantunkan? Saya rasa contohnya seperti ini. Fagal belihai, husi belihai, hanaba obulo, husi belihai, hanaba ozara, husi belihai. Itu dilakukan sama pihak laki atau pihak uwu sebelum nyampe di rumah pengantin perempuan. Itu laki-laki atau laki-laki atau uwu perempuan begitu? Sama perempuan. Cuman perbedaannya kalau perempuan cara menyambut yang, karena ini ada yang menyairkan, ada yang menyahutkan. Jadi kalau laki-laki menyahutkan seperti susi belihai, kalau perempuan sarara belihai. Itu bedanya. Jadi perbedaan agak nyaring suaranya itu perempuan, agak ngebas dia berarti suara laki-laki, jadi nampak enak didengarnya. Nah, tujuan mereka mengadakan apa ini, si belihai ini memberitahu kepada pihak pengantin perempuan bahwa kami itu datang, kami itu udah nyampai. Itulah artinya itu. Sehingga nanti dari pihak pengantin perempuan itu menyambut juga dengan yang disebut hiwe. Hiwe penyambutan dari pihak perempuan itu juga seperti ini. Aibadata deni hiwe bai bali, aibale to baya hei, bato bagolaya mae bali, aibale to baya hei, badata leta dusi, aibale to baya hei, baso sieu banwa nirongogu, aibale to baya, dan lain-lain dan seterusnya. Luar biasa sekali ya Bang Rudi. Oke, nah ini tadi proses ini tadi adalah memberitahu kepada pihak perempuan atau kemenakan mereka bahwa si bayamu mau datang begitu. Betul. Nah setelah proses itu apa lagi yang dilakukan nih Bang Rudi? Nah, begitu nyampe mereka di pekarangan pengantin perempuannya, jadi mereka masuk ke dalam rumah yang disebut dengan fulaya. Jadi fulayanya juga seperti ini mereka. Jadi kalau fulaya ini udah gabung mereka di situ dari keluarga pihak perempuan dan dari keluarga pihak ubu. Seperti ini dia. Seperti ini dia. Aibadata lau mulaya haha
Hai talau mulai faumane. Hai ibadat talau mulai. Hai talau mulai fahuwa. Hai dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di saat mereka melaksanakan itu, dari pihak perempuan ini tadi memberikan yang disebut dengan huhu. Dikasih nanti siri di atas piring, dikasih minuman tua, dan dikasih uang di atas. Jadi besaran ini disesuaikan dengan status sosial dari pihak ubu ini. Nah, kalau di kita di Pulau Indonesia kan ada status sosialnya yang satu balaki, dua balaki, tiga balaki, dan jadi bergantung status sosialnya, begitulah besarnya nilai uang yang diberikan di atas piring ini yang diserahkan kepada pihak sebaya. Kalau itu tidak diserahkan, mereka tidak berhenti melaksanakan hu ini. Jadi gitu ya? Kalau misalnya nanti udah diserahkan baru mereka berhenti. Nah gitu. Oke, ini memang proses yang bisa dibilang tidak gampang ya, pendengar dan pemirsa. Dan saya rasa juga ini sesuatu yang tidak boleh lepas dalam adat pernikahan di Pulau Nias ini. Nah ini Bang Rudi, saya mau bertanya nih lagi. Ini setelah mereka sudah sampai, sudah disambut dengan yang Bang Rudi tadi katakan, dikasih siri dan dikasih uang begitu, sesuai dengan tua begitu juga. Dan ini diberikan sesuai dengan status sosial, ada tadi balaki, siwalu, sese begitu. Sarauri saramate. Sarauri saramate. Nah setelah ini Bang Rudi, nah ini kan saya juga sering melihat ya begitu. Pada saat menerima ubu ini, kenapa ini ubu lebih diprioritaskan? Baru ini maksudnya begini, ubu pertama disambut baru tome. Baru tome begitu nah Bang Rudi. Dan dalam proses juga penerima ubu itu ada penyerahan kado begitu ya Bang Rudi ya. Dan ada juga saya pernah juga melihat ada ini menyampaikan nasihat begitu. Nasihat secara khusus kepada keponakan mereka. Nah apa nih Bang Rudi maksudnya? Pihak kalau misalnya kita tahu kan, kalau memang misalnya anak kita itu kan baru membentuk keluarga, jadi mereka itu kan perlu dibekali. Jadi dibekali dalam persiapan dalam kehidupan sehari-hari, dibekali dia dalam bentuk istilahnya tata kerama. Kalau misalnya udah jadi beda gadis, beda kalau sudah berkeluarga. Nasihat-nasihat ya Bang. Jadi dikasih mereka persiapan nanti menghadapi di dalam keluarga itu. Nah, kan beda kalau kita masih anak gadis, beda kalau kita udah berkeluarga. Jadi kalau kita udah berkeluarga itu kan harus ada ini, harus ada periuk, harus ada piring, harus ada ini segala macam lah, kebutuhan keluarga sehari-hari lah. Jadi harus bakal jadi dari pihak ubu tadi. Sinema yang diterima ubu tadi tidak terus tidak tenggelam begitu saja. Balik-baliknya juga nanti ke situ tidak dikantongin juga nanti. Malah lebih besar lagi nanti dari yang diberikan oleh pembantu ini kepada keponakan dia itu. Walaupun istilahnya ada dalam bahasa Niasnya itu belidai beli zumangi, artinya hanya sebagai penghargaan di saat itu aja. Artinya penghargaan, kehormatan di depan umum bahwa jujuran dari apa sudah diterima oleh pihak sebaya. Nah, tentu pihak sebaya juga tidak istilahnya disimpan begitu aja. Toh juga nanti itu dikembalikan lagi kepada kepada pengantinnya ataupun kepada kemanaan mereka. Malah pihak ubu ini menambah lagi apa yang diberikan dari sebuah laki sebuah jiwalu tadi yang diterima oleh pihak ubu. Oke, kalau boleh tahu nih Bang Rudi, mungkin juga para pemirsa yang ada di luar sana dan pendengar begitu penasaran. Ini kalau misalnya kado yang diberikan, hadiah yang diberikan oleh ubu ini dalam bentuk apa nih Bang Rudi? Ada bermacam-macam bentuknya. Ada dalam bentuk barang, ada dalam bentuk uang, ada dalam bentuk ternak. Cuman ternak tidak di saat itu. Nanti ada juga nanti waktunya nanti kalau udah setelah selesai pesta nanti pihak pengantin perempuan ini datang ke ke pihak si bayi. Nah, barangkali nanti bisa kita bahas nanti ke depan itu selanjutnya nanti itu. Nah, yang diberikan tadi ada uang, ada emas, ada kain.
inilah kebutuhan sehari-hari. Sebagai perhiasan-perhiasan itu diberikan kepada kemanaan mereka, artinya kepada pengantin perempuan dari pihak sebaya. Oke, Bang Rudi dan pendengar dan pemirsa RRI Net, itulah mungkin Anda sebagian bertanya-tanya kenapa jujuran di Kepulauan Nias itu sampai besar seperti itu begitu, dan kenapa juga pihak sebaya harus meminta begitu ya Bang Rudi ya, sinema atau sebagian jujuran dari keponakan mereka. Itu juga tidak dikantongi ya pendengar dan pemirsa, itu adalah kembali lagi kepada keponakan mereka. Mereka membeli emas, mereka membeli pakaian, mereka juga membeli ternak begitu ya Bang Rudi ya. Itu mungkin selama ini kita bertanya-tanya dan mungkin alat-alat pertanian juga mereka kasih. Iya begitu. Dan mungkin juga sedikit kita berprasangka buruk begitu ya. Tidak ya, pendengar dan pemirsa RRI Net, itu tidak dikantongi oleh paman atau uwu, itu akan dikembalikan kepada keponakan mereka dalam bentuk barang, emas, pakaian, dan juga ternak. Jadi semoga topik kita hari ini juga menjawab dari rasa penasaran Anda selama ini. Baik, kita akan lanjut setelah kita dengarkan dulu yang satu ini. Tetaplah bersama dengan kami. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Sahabat budaya, masih uwu atau paman obrolan kita pada saat ini. Dan tadi kita sudah mendengarkan cukup panjang penjelasan dari narasumber kita, Bang Rudi. Kita tadi sudah sampai di tahap pada saat penyambutan uwu. Nah, ini setelah penyambutan uwu nih Bang Rudi, apa proses lagi yang dilaksanakan? Ini kita sudah sampai di hari H begitu ya Bang Rudi ya, atau pada acara, kalau dibilang acara adat begitu. Nah, apalagi proses yang dilalui oleh pihak perempuan ini terhadap uwu? Bisa dijelaskan Bang Rudi? Nah, sebagaimana dulu kita ketahui bersama bahwa pesta pernikahan di Nias itu pada hari pelaksanaannya sekaligus datang semua. Baik pihak uwu, pihak pengantin laki-laki, pihak banua, dan pihak para undangan. Nah, salah satu yang terutama di sini di saat penyambutan kata-kata sambutan nanti, uwu tidak bisa terlupakan. Kalau memang misalnya uwu itu tidak dikasih kesempatan untuk menyampaikan kata-kata sambutan, pihak uwu itu bisa keberatan. Nah, itu salah satu yang harus diingat itu. Bahkan pihak uwu ini di antara semua pembicara, waktu tidak boleh dibatasi untuk pihak uwu. Disitulah tadi inti, artinya keistimewaan dari pihak uwu ini. Nah, di saat nanti ada istilahnya itu fangetu huwo, jadi diberikan ini sumange kepada pihak uwu ini yang disebut kalimawa naenubu dan hobu-hobu nabefau. Artinya itu ditandai bahwa pemberian sumange kepada uwu yang bisa disaksikan oleh pengunjung yang ada di situ semua. Kalau yang sumange yang tadi itu tidak nampak dari apa, dari pihak undangan semua, pihak tamu pada saat pesta itu, tapi yang artinya menandakan bahwa biaya ataupun penghargaan kepada pihak uwu sudah ditandai, artinya sudah diselesaikan dengan diberi kasihnya yang disebut kalimawa nainubu dan hobu-hobu nafa. Kalau itu tidak belum diberikan, artinya pihak pengantin itu belum dibolehkan, artinya berangkat dari pihak dari rumah pengantin, orang tuanya ke rumah pengantin laki-laki. Nah, itulah keistimewaan uwu ini tadi. Kalau masih pihak lain masih artinya masih ada toleransi, tapi kalau pihak uwu ini artinya sebagai itu tidak boleh sama sekali, tidak boleh diabaikan begitu.
Nah, itu kira-kira. Oke, baik Bang Rudi. Ini tadi Bang Rudi mengatakan ada sinema begitu ya, di Fangai Tuhuo begitu. Ada sinema yang disebut Kalimawan na Enubu Bobo na Befau. Nah, ini besarannya ini berapa nih kira-kira Bang Rudi? Nah, itu yang saya bilang tadi, berbesarnya itu bergantung dengan status sosialnya. Ada yang 6 vire, ada yang 9 vire, dan ada yang 12. Bergantung status sosial. Kalau balaki tadi? Kalau balaki itu kalau dirupiahkan dia uang Belanda dulu, uang perak namanya itu, uang Nederland itu. Kalau balaki itu 20. Kalau Siwalu itu dia 10. Kalau CC tadi ya Pak? Kalau CC itu ada yang 2,5, ada yang 4. Bergantung status sosialnya. Nah, tidak sama gitu. Karena derajat orang Nias itu ada yang disebut Siulu, ada Sanuhe, dan ada yang disebut dengan masyarakat biasa Sifagelo Bubunomu. Begitu dia kira-kira. Oke, baik Bang Rudi. Ini setelah pelaksanaan Fangai Tuhuo ini, tadi kan ini sudah sampai di penghabisan acara begitu ya Bang Rudi. Apalagi proses yang akan dilaksanakan? Nah, setelah Fangai Tuhuo, baru nanti pengantin perempuan itu sebelum diberangkatkan gitu ke pihak laki-laki, pihak Sibaya itu pergi dia untuk mendoakan, mendoakan kemananya itu agar di kemudian kelak mendapat kebahagiaan begitu. Atau kalau bahasa daerahnya itu Pak, apa katanya, apa nih, Mangandre Nubu. Mangandre Nubu. Jadi pihak Ubu pergi ke rumah, ke dalam rumah di mana tempat pengantin perempuan sebelum diberangkatkan. Jadi artinya memohon, memberikan doa restu atas keberkatan kemanakannya itu ke pihak laki-laki. Kiranya di kemudian kelak nanti mendapat artinya kebahagiaan, kesejahteraan kepada kemananya itu yang melangsungkan pesta pernikahan, yang membentuk keluarga yang baru. Oke, baik Bang Rudi. Ini juga saya penasaran nih Bang Rudi. Ini saya juga sering melihat ya begitu. Ini setelah Mangandre Nubu ini ada istilah Volui Niovalu begitu. Itu saya juga sering bingung nih Bang Rudi ya. Ada juga yang menggendong pengantin perempuan itu ada saudaranya kandung. Ada juga dibilang Sibaya begitu, Ubu atau paman tadi. Nah, di mana nih yang benar Bang Rudi? Itu yang biasanya itu saudara laki-laki dari perempuan itu yang menggendong. Tetapi dengan persetujuan semua pihak. Karena yang menggendong itu kan tidak mungkin 2 orang, hanya 1 orang. Jadi atas persetujuan semua pihak, baik Ubu, baik misalnya Iwa, baik misalnya warga kampung. Nah, jadi yang mewakili artinya saudara perempuan dari si laki-laki itu, abang ataupun adiknya yang laki-laki. Nah, terus kenapa nanti ada juga Sibaya yang gendong Bang? Itulah yang saya pikir itu bergantung kesepakatan. Berarti dari bisa-bisa aja. Bisa saja. Berarti tidak harus maksudnya tidak ada aturan yang mengatakan bahwa ini wajib Sibaya atau paman yang menggendong. Bagaimana misalnya kalau dia tidak punya saudara laki-laki? Tentu kan ada pihak lain yang melaksanakan kegiatan itu. Cuman volui itu tidak bisa dilangkahi, tidak bisa dilampaui dia. Jadi yang diutamakan adalah saudara laki-laki. Kalau memang tidak ada, bisa dari pihak Sibaya ataupun saudara sepupu dari perempuan itu. Oke, baik. Berarti ini memang tidak ada aturan yang mengatakan bahwa yang menggendong adalah harus Sibaya, yang menggendong adalah harus saudaranya laki-laki. Tidak ada aturannya. Ini adalah cuma diprioritaskan saudara laki-laki. Diprioritaskan saudara laki-laki, dan ini tadi Bang Rudi mengatakan bahwa itu tergantung dari kesepakatan. Baik itu kesepakatan Iwa atau saudara dari ayah si perempuan, atau Ubu, saudara dari ibu dari si pengantin perempuan begitu. Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net, itu tahapan akhir di hari H pelaksanaan pesta pernikahan atau peranan Ubu di hari H pesta pernikahan keponakan mereka begitu ya. Dan dilanjutkan dengan yang terakhir nih Bang Rudi ya. Apa nih tadi Bang Rudi? Fangereba Nubu. Fangereba Nubu. Nah, Fangereba Nubu ini prosesnya seperti apa sih Bang? Bisa dijelaskan? Setelah melaksanakan pesta tadi, beberapa minggu kemudian mereka artinya berkunjung ke rumah paman. Nah, di saat berkunjung ke rumah paman ini artinya memperkenalkanlah
pengantin laki-laki ini tadi yang mereka kenal itu kan hanya pengantin perempuan. Jadi bahwa artinya kalau di kemudian hari datang nanti dia ke tempat si bayi ini, bukan dia tidak sendiri lagi. Jadi dia sudah berdua dengan suaminya. Nah, sekalian juga artinya kedatangan mereka di situ meminta yang disebut dengan hubu berkat. Nah, sehingga nanti dari pihak si bayi ini nanti memberikan yang disebut fanefe idane dan si bayi lagi di situ atau pin ubu di situ mendoakan lagi. Tapi ada yang menariknya di sini. Apa tuh Bang Rudi? Di saat fanefe idane itu, ini kalau bahasa niasnya seperti ini dia. Kalau dulu sebelum ada agama agak lain bahasanya. Cuman karena kita udah zaman sekarang ini kita udah masing-masing punya agama, jadi yang diawali dengan badinama, badinono, badinggihan amoni matefi amidan sungkafu-kafu, matefi amidan sudawa-dewa, ya kafu-kafu ya dewa-dewa, idana bersebesi, ya idana berhei ya banua, ya tobali amisi ulu, ya tobali amisi lawa, ya itipa kemijaho, ya itipa kemijafusi, ya mau ngautu ami, mane devi badal banua, mane gabuba nasi. Wow. Jadi artinya itu pihak si bayi ini artinya mendoakan gitu kemanannya ini agar di kemudian kelak artinya berlimpah rezeki. Rezeki ini rezeki dalam pekerjaan, kemudian rezeki juga dalam meneruskan artinya keturunan gitu. Artinya beranak anak laki-laki dan anak perempuan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di pinggir laut. Itu dia. Biasa sekali. Dan itu adalah satu doa yang mahal ya Bang Rudi gitu, dan harapan. Nah, tapi ini berdoa atau fanefe idane ini hanya fanefe idane saja atau ada kewajiban dari si pengantin ini, Pak? Tentu kan di saat fanefe idane ini ada diambil air, kemudian ada di sini disebut daun sidini, kemudian dikasih uang perak di atas sebagai artinya penguatan dari air doa ini. Jadi kata orang tua kita nanti kalau udah dikasih istilahnya biaya fanefe idane ini, jadi teraminkan doa itu. Itulah artinya kepercayaan orang tua kita dulu. Jadi kalau udah dikasih itu, mereka itu percaya bahwa apa yang mereka doakan itu teraminkan untuk mereka. Oke, berarti itu adalah syaratnya ya Bang Rudi ya. Syarat untuk melaksanakan fanefe idane ada uang perak dan juga ada apa namanya itu Pak Bang Rudi yang kalau di bawah piring fangandre. Itu fangandre itu dalam bentuk uang ya? Dalam bentuk uang. Jadi kalau sekarang ini kan nggak ada uang perak lagi atau uang Belanda itu nggak ada, jadi uang rupiah lah, uang kertas. Nah, tentu nanti paman juga nanti sebagaimana yang kita pernah sampaikan tadi bahwa tidak juga diterimanya nanti seberangkatnya nanti sebelum pulang nanti mereka juga kasih ternak, dikasih ayam, dikasih anak babi. Ini kebanyakan yang dikasih yang betina ini, yang induk. Jadi artinya biar bisa berkembang biak. Kalau dikasih jantan kan cuma itu nggak bisa berkembang biak. Jadi dikasih yang kalau ayam yang betina, kalau babi dikasih yang induk, jadi bisa berkembang biak nanti. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bang Rudi ya. Ternyata proses ini adalah proses yang memang tidak, seperti yang saya sampaikan tadi, tidak boleh terlepas ya, begitu ya Bang Rudi. Nah, ini tadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah sesuatu kewajiban daripada pengantin ya, keluarga pengantin perempuan. Ada kewajiban dari pengantin perempuan dan ada juga haknya. Pihak si bayi juga ada juga kewajiban dan ada juga haknya. Jadi nah, satu lagi nih Bang Rudi, kita ketahui bahwa ada katanya sebegini, ya itat, maksudnya leva gelege leva alawagalisi, begitu katanya ya Bang Rudi ya. Yang istilahnya kita ini tidak semuanya status atau ekonomi kita itu tidak sama-sama begitu ya Bang Rudi ya. Apalagi bagi mereka yang mungkin sudah janda. Nah, gimana nih Bang Rudi? Apakah juga itu ada gimana nih? Maksudnya begini Bang Rudi, apakah tidak ada keringanan begitu dari sinema-sinema Nuwu tadi bagi mereka juga yang mungkin status ekonominya itu memprihatinkan begitu Bang Rudi? Ini menarik, ini pertanyaan yang terakhir ini. Yang sering juga dibahas ini di RRI ini, di acara Yahutan ini tentang Nah, tentu kan terjadinya terlaksananya ini kesepakatan kedua belah pihak.
tidak mungkin kalau misalnya kalau sekarang ini kebanyakan orang situ kalau anaknya itu misalnya dia mau anaknya perempuan mau dinikahkan, kalau sekarang ini orang tua perempuan pun ikut dia juga membayar itu, ikut dia menanggulangi biaya pesta pernikahan itu. Itu kalau sekarang. Beda kalau zaman dulu. Kalau zaman dulu orang tua si perempuan itu dia menyimpan. Iya. Jadi kalau zaman sekarang ini keluarga pengantin perempuan itu dia artinya kalau anaknya misalnya mau menikah sebelumnya dia udah menyediakan nanti kalau nanti saya minta sekian anak saya nanti sengsara. Jadi dia mempersiapkan juga untuk membantu biaya terlaksananya pesta itu. Berarti tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan. Bang Rudi ya. Nggak ada perbedaan karena dia anak laki-laki, anak perempuan. Iya begitu, dan bukan ini Bang Rudi karena dia status ekonominya begini, tidak ada perbedaan begitu. Yang penting dia harus melewati tahapan-tahapan seperti itu. Ini kalau di Nias itu sekarang sebetulnya kalau masalah jujuran itu nggak bisa kita bayar sebetulnya besarnya ini. Cuman pernikahan itu terjadi karena formasi dengan formasi, artinya kasih sayang. Itu yang terbesar, yang terpenting di situ. Artinya sama-sama menyukai. Kalau istilahnya, kalau kita udah sayang kan, korban pun kita, keluar pun uang kita, itu tidak masalah. Yang penting di dalam melaksanakan pesta pernikahan itu kita bahagia dan senang kepada anak kita. Gitu. Begitu. Memang sih kalau begini ya Bang Rudi ya, orang tua itu ini sedih sih, maksudnya begini. Memang ya seperti yang Bang Rudi katakan tadi, kalau memang di Kepulauan Nias sini ada satu begini, ada satu nyanyian begini, he usu agana anagu, maksudnya begini loh, meskipun saya memberikan kamu emas, tidak sebanding dengan pengorbananmu kepada saya sebagai anak. Betul. Begitu ya Bang Rudi ya. Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikianlah pembahasan kita ya seputar UWU atau paman, seperti apa, sebesar apa peran mereka dalam pesta adat pernikahan di Kepulauan Nias. Tadi Bang Rudi sudah menjelaskan. Terima kasih Bang Rudi. Terima kasih. Sebagai ini tadi pemerhati dan dewan ya. Saya mantan pemerhati RRI Gunung Sitoli juga dan sebagai Dewan Budaya dan Kesenian Nias Utara. Betul sekali. Terima kasih untuk waktunya Bang Rudi. Dan semoga juga informasi ini, obrolan kita ini begitu bisa bermanfaat untuk kita semua, apalagi untuk Anda yang ada di Kepulauan Nias. Ini masih kulit-kulitnya saja begitu ya. Masih ada lagi hal-hal yang unik yang ada di Kepulauan Nias ini, karena Kepulauan Nias ini terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, dan pastinya juga mempunyai sedikit perbedaan dalam setiap proses adat yang dilaksanakan. Terima kasih Bang Rudi atas waktunya. Dan selamat berjuang untuk terus menggali budaya-budaya yang ada di Nias Utara. Amin. Baik pendengar di 96,2 MHz dan juga pendengar dan pemirsa RRI Net. Demikianlah obrolan budaya kita di edisi hari ini, persembahan RRI Gunung Sitoli. Akhirnya, saya Jini Sandraha beserta seluruh tim obrolan budaya RRI Gunung Sitoli mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan ya ahobu.